Islam baru punya kerajaan. Ada seorang laki-laki namanya Meraselu. Meraselu bukan nama Islam. Suatu malam Meraselu bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada seorang pakai sorban putih, tiba-tiba meludah di mulutnya. Tiba-tiba bangun tidur, Meraselu sudah pandai baca Quran. Meraselu bercerita kepada ulama yang ada di Aceh waktu itu. Siapalah yang kulihat itu, bentuknya begini-begini. Kata ulama, yang kau lihat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Meraselu dirubah namanya menjadi Al-Malik As-Salih. Al-Malik artinya raja, As-Salih artinya raja yang soleh. Karena susah orang Indonesia menyebut Al-Malik As-Salih, maka dikenal dalam sejarah kita Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak namanya Malikul Zahir. Ketika Malikul Zahir berkuasa, disitulah datang seorang eksplorer dari Maroko namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah menulis sejarah perjalanan dia itu. Maka saya sarankan adik-adik menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena kita tahu Ibnu Battutah dari tulisannya. Oh, Ustadz nyindir kami nggak nulis ya. Sekarang nggak penting menulis karena sudah ada rekaman. Nanti bisa ditonton di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Lalu kemudian di batu nisan Meraselu itu tertulis 1297. Ingat itu 1297. Sayyidina Ali meninggal 661. Meraselu meninggal 1297. Apa artinya? Selama 600 tahun Islam sudah ada di bumi Sumatera ini, tapi dia tidak punya kekuasaan. 600 tahun tanpa kekuasaan, 600 tahun tanpa ada terorganisir dengan baik. Ya, orang di pesisir sudah bersyahadat, sudah sholat, tapi untuk menjadi sebuah negara belum ada. Sampai akhirnya Malikul Saleh, Malikul Zahir, lalu menyebarlah 1297. Lalu kemudian Wali Songo itu 14 sekian. Bisa lihat di batu nisan Sunan yang paling tua di Surabaya, kepala 14. Malikul Saleh 12. Wali Songo 14. Puncak keemasan Islam di Pulau Jawa pada masa Sultan Agung 16 sekian. 16 itulah Sultan Agung. Di samping masjid itu dibuat namanya Mahkamah Serambi. Kenapa disebut Mahkamah Serambi? Karena segala keputusan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan diputuskan di serambi masjid. Hakim memutuskan segala perkara di serambi masjid pada masa pemerintahan Sultan Agung di Pulau Jawa. 12 Malikul Saleh, 14 Wali Songo, 16 Sultan Agung, 18 sekian. Barulah Belanda datang. Belanda datang untuk mengambil cengkeh dan kayu manis, kata guru sejarah kita waktu SD. Mereka tidak salah, karena itulah buku yang diajarkan. Kalau cuma mau ngambil kayu manis, ngapainlah dia datang jauh-jauh kemari? Cuma ngambil kayu manis sama cengkeh aja. Betapa simpelnya pemikiran orang dulu menyikapi Belanda. Belanda datang kemari bukan mau nyari kayu manis sama cengkeh. Tak terhitung-hitung kayu manis di India sana. Sampai dia jauh-jauh naik kapal kemari. Bukan naik angkot dia kemari. Belanda datang kemari merusak tatanan yang sudah dibangun oleh ulama dengan para sultan-sultan raja-raja Islam itu. 18 mereka robahlah hukum yang sudah dipatenkan oleh Sumatera kerajaan Islam Pasainya, Jawa dengan Sultan Agungnya. Mereka robahlah 3 hukum. Pertama, mereka keluarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka sejak itu pidana, perdata, dan dagang tidak lagi diatur oleh Islam. Islam dikebiri, dikerdilkan, dikecilkan. Islam hanya ngurus masalah nikah, tolak, cerai, rujuk,
dan harta warisan.